Fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan diprediksi akan berlangsung hingga awal tahun 2024 mendatang oleh BMKG. Riset terbaru pun menemukan pola La Nina dan El Nino ke depan bakal lebih sering terjadi berkepanjangan karena aliran atmosfer di atas Samudra Pasifik telah berubah lebih lambat. Letusan gunung berapi dan beberapa faktor alam lainnya yang menyebabkan perubahan iklim tidak stabil pun turut serta menjadi pemicu yang memperparah kondisi El Nino. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat fenomena ini, sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan, terutama beras. Desember ini, pemerintah telah menggelontorkan bantuan BLT El Nino sebagai upaya pemerintah dalam membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga akibat krisis iklim. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak fenomena El Nino. Namun di samping itu, menjelang tahun politik di awal 2024 mendatang menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Akankah fenomena El Nino ini dimanfaatkan para politisi untuk memberikan solusi demi kepentingan politiknya? Jadi menurut pandangan saya tentu ya kita tentu prihatin ya dengan kondisi cuaca, kondisi suhu, kondisi lingkungan yang kemudian memicu adanya krisis saya kira ya terkait dengan pangan yang kemudian salah satu efeknya adalah meningkatnya harga beberapa komoditas pangan. Nah, kemudian kondisi itu ketika ada di ruang di waktu tahun politik begitu, ini memang menjadi salah satu yang rentan ya, yang rentan untuk kemudian dimanfaatkan oleh para kandidat dalam kemudian mencoba berinteraksi dengan masyarakat. Karena kita tahu selama ini kan tentu semua kandidat dalam tahun politik kan berupaya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Dan tentu salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berkomunikasi dengan masyarakat dengan memastikan bahwa masyarakat seolah berhadapan dengan mereka-mereka yang memberi bantuan kepada mereka, sehingga tentu kondisi di mana ada kondisi kerawanan pangan, kemudian ada harga yang naik, kemudian ada politisi yang datang membawa bantuan, itu memang bisa menjadi sesuatu yang barangkali memberi pengaruh bisa jadi kepada sikap politik masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga dalam konteks sosial kita, kalau masyarakat kita dibantu kan seringkali juga pasti akan mengingat begitu ya. Dan kalau kondisinya mengingat itu bisa jadi itu akan punya pengaruh ke aspek elektabilitas atau elektoral ya. Kita bicara tentang elektoral dari para kandidat, sehingga ya memang itu sangat terbuka kemungkinan untuk kemudian dalam tanda petik dimanfaatkan oleh para politisi untuk kemudian masuk ke masyarakat dengan membawa hal-hal yang barangkali dianggap dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi krisis sekarang ini. Prof. Sukri mengungkapkan bahwa meski negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, namun sebagai masyarakat pun kita harus mengambil peran dan memastikan bahwa masyarakat bisa survive untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, agar tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming politik. Oleh karenanya, masyarakat harus bijak untuk menempatkan kebutuhannya ketika dihadapkan dengan potensi bantuan yang punya implikasi politik. Menurutnya, masyarakat harus cerdas dan mampu mengevaluasi apa saja yang datang pada mereka, dan ia pun berharap agar para politisi tidak menjadikan hal ini sebagai komoditas yang dimanfaatkan demi kepentingan politik semata. Musnaini Putri Intan, Muhammad Syaiful, Unhas TV.